Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai equip dalam rancangan UBD. Saya Ilma Safan Jamil dan rekan saya Dewi Octavia. ya, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Equip itu kami berpendapat bahwasanya equip berarti membekali peserta didik dengan pengalaman yang diperlukan, alat-alat pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, dalam konteks ini, equip itu dapat mengacu pada beberapa hal. Yang pertama itu peralatan pembelajaran. Peralatan pembelajaran itu mencakup materi pembelajaran, buku teks, sumber daya audio atau visual, serta alat atau teknologi pendukung lainnya yang diperlukan untuk mendukung pemahaman yang mendalam tentang konsep atau materi pembelajaran. Jadi intinya peralatan pembelajaran itu ialah alat-alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Kemudian yang kedua itu strategi pengajaran. Strategi pengajaran itu mengacu pada rencana pembelajaran yang dirancang untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam. Hal ini dapat termasuk metode pengajaran yang efektif, strategi komunikasi, penggunaan studi kasus, simulasi, diskusi kelompok, atau proyek-proyek praktis. Selanjutnya, poin selanjutnya itu evaluasi dan pengukuran. Dalam hal ini berarti kita sebagai guru itu menyediakan alat atau strategi evaluasi yang memungkinkan pengukuran pemahaman yang mendalam. Hal itu bisa termasuk rubrik, tes, proyek penilaian, atau bentuk evaluasi lainnya yang mendukung pemahaman komprehensif si peserta didik terhadap materi pelajaran. Jadi dalam 3 poin ini intinya itu bahwasanya equip dalam konsep UBD itu ialah alat-alat atau bahan-bahan gitu ya yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam memfasilitasi peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Dilanjutkan dengan saya. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama untuk equip dalam rancangan UBD ini mengenai bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Nah, di sini ada 6 cara yang kami lakukan. Yang pertama itu dengan mengenalkan sebuah fenomena yang menarik. Tentunya kalau kita hanya berpaku pada buku paket saja, pasti siswa ngerasa bosan gitu kan. Contohnya saja yang modul yang akan kami kaitkan dengan equip ini tentang materi teks prosedur. Di buku paket ini misalnya hanya menceritakan tentang bagaimana pola hidup sehat, makanan sehat, tentunya anak-anak bakal merasa bosan. Maka dari itu kita juga bisa menyuguhkan dengan materi-materi yang lebih menarik, misalnya dengan mencari makanan tradisional gitu atau permainan tradisional dan sebagainya gitu, agar siswa juga merasa ini apa nih, lebih tertarik untuk mempelajari mengenai teks prosedur. Nah, yang kedua dengan memberikan pertanyaan pancingan atau pertanyaan pemantik. Jadi agar si peserta didiknya rasa ingin tahunya juga menjadi lebih besar gitu. Kita juga bisa memberikan pertanyaan pemantik agar ide-ide besarnya pun dapat dikeluarkan seperti itu. Untuk yang ketiga, bisa dilakukan dengan membentuk kelompok belajar dalam kegiatan pengamatan dan bertanya. Jadi selain kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik, kita juga bisa membentuk kelompok mereka agar ide-idenya itu bisa bertukar ide dengan sesama temannya seperti itu. Kemudian yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pengamatan. Jadi selain peserta didik juga bertukar ide, mereka juga melakukan pengamatan. Misalnya melakukan pengamatan terhadap teks prosedur gitu. Kita ngasih tuh tentang makanan khas Bogor gitu. Jadi mereka di situ melakukan pengamatan, ini bahannya apa aja sih, alatnya apa aja, cara membuatnya bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, sesekali guru memastikan pemahaman peserta didik dengan menanyakan sesuatu kepada peserta didik. Jadi tidak serta-merta kita membiarkan mereka berdiskusi sendiri, tapi kita juga harus menanyakan
bagaimana, apakah ada kesulitan gitu. Jadi tetap kita juga mendampingi seperti itu. Kemudian yang keenam juga kita bisa memberikan penghargaan. Jadi kita juga harus memberikan apresiasi yang besar kepada peserta didik yang telah berani gitu menyatakan pendapatnya, bisa dengan memberikan reward, misalnya dengan nilai tambahan dan sebagainya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Dari pertanyaan ini kami sepakat gitu ya, bahwasanya salah satu cara gitu, salah satu caranya itu dengan pembuatan poster edukatif sesuai tema maupun mata pelajaran. Contohnya itu seperti dalam pelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur itu bisa kita memberikan tugas itu kepada siswa itu cara membuat makanan tradisional yang ada di Indonesia, misalnya soto mie Bogor, asinan Bogor, sate rendang dan lain-lain. Nah, hal itu pun akan menjadi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan meningkatkan pemahaman peserta didik dan pengaplikasiannya di kehidupan sehari-harinya gitu. Untuk selanjutnya nih, equip dalam modul pembelajaran kita mencoba untuk menerapkan si konsep equip dalam where to UBD dalam modul pembelajaran yang telah dibuat. Nah, yang pertama itu di sarana dan prasarana. Seperti ini kan alat itu laptop, proyektor dan speaker itu kan menjadi salah satu alat gitu yang dibutuhkan oleh guru gitu demi tercapaian sebuah pembelajaran. Kemudian seperti tayangan video, Selidia, Canva, Quizzes. Nah, untuk lebih jelasnya ini seperti di kegiatan pembelajaran itu peserta didik melakukan praktek dengan menjawab pertanyaan yang telah tersedia di Quizzes. Nah, itu pun kan menjadi salah satu alat pengukuran gitu kalau gitu. Seperti tadi di yang pertama saya jelaskan kan ada 3 gitu. Seperti alat pengajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya dan seperti rubrik penilaian itu. Nah, ini juga masih lanjutannya ya, seperti yang kita ketahui bahwa equip ini berkaitan dengan alat, materi, serta rencana pembelajarannya seperti apa. Di sini ada kita juga tadi menggunakan saling lihat alatnya ya untuk memberikan pertanyaan pemantik gitu. Kemudian kita juga memberikan sebuah video, contoh video tentang tadi teks prosedur dengan tujuan untuk mengasah peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, ada juga selain tadi ditampilkan videonya, peserta didik pun diminta untuk menganalisis informasi yang terdapat di dalam video tersebut. Nah, di sini ada contoh untuk post-test ya. Post-test di sini kita menggunakan aplikasi Quizzes ya Pak Elman. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini juga kami post-test, kalau yang tadi mohon maaf ya tadi pre-test dan yang ini untuk post-test. Nah, di sini juga jangan sampai terlupakan di bagian equip itu ada evaluasi dan pengukuran. Di sini kita ada menggunakan rubrik. Nah, di sini ada 4 poin, skornya juga berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari soalnya tersebut. Seperti itu. Jadi, Baiklah, untuk kesimpulannya itu dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, guru itu dapat mempertimbangkan metode where to sebagai pedoman yang akan membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif serta membantu fokus pada tujuan dan bukti pencapaian hasil. Metode where to ini akan memudahkan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas karena guru dibantu berdasarkan tahapan yang ada dalam where to. Tadi di equip kalau misalnya di penjelasan kami ini. Selanjutnya perlu kita garis bawahi ya bahwa equip dalam waktu pun ini pun penting di dalam kita membuat modul pembelajaran, di mana equip ini berkaitan dengan alat dan bahan yang tentunya yang harus kita siapkan gitu ya ketika akan melaksanakan suatu pembelajaran seperti itu.
apa yang kita butuhkan juga dapat hendaknya memahami karakteristik dari peserta didik seperti itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, sekian pembahasan dari kami. Apakah dari rekan-rekan ada yang perlu didiskusikan atau ingin menanggapi? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Sekian pembahasan dari kami. Semoga teman-teman tidak puas dan terus menggali lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.